pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Perkenalkan, nama saya Bima bin Pratama, NIM 2022151004. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota saya yang bernama saya Jadi Mahendra, saya Mobil Parasa, Saya Peter Sudayanti. saya Hendra Putra, saya Aditya Pratama, saya sorry ya itu tadi nama pokok dari pokok juga Bima. Selanjutnya penyampaian materi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita buka, marilah kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saudara Diki Saputra. memahami model dan kreativitas yang diajarkan bermain dalam pendidikan jasmani. Pengertian bermain, kamu sambil bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati anak-anak. Bermain adalah aktivitas yang menyenangkan dan sukarela dengan senang dan menyenangkan diri dan merupakan sarana untuk belajar secara aktif. Kemudian metode bermain. Menurut Soe Mitro ada 3 kategori pengelolaan bermain, yaitu tipe bermain aktif, tipe bermain pasif, tipe bermain intelektual. Tipe bermain aktif yaitu bermain aktif meliputi gerakan fisik secara aktif. Tipe bermain pasif adalah di mana pelaku tidak turut serta dalam pemain itu, tapi memperoleh kesenangan dan yang lain dengan permainan atau proses bermain itu sendiri. Tipe bermain intelektual. Di sini kita berarti untuk permainan yang lain, tidak memerlukan intelektual. Permainan intelektual ini berkaitan erat dengan pendidikan pemikiran yang mendalam serta konsentrasi yang besar. Kreativitas pembelajaran bermain. Menurut kami, Mengandar ada 4 hal yang menjadi alasan mengapa kreativitas perlu didukung ini. Jadi, 1. Dengan kreativitas akan dapat mewujudkan dirinya. 2. Kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan. Kesalahan terhadap suatu masalah merupakan bentuk pemikiran yang salah sampai saat ini masih kurang mendapatkan perhatian dalam pendidikan. 3. Bersiko mendidik secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungan, tapi berlebih-lebih untuk memberikan kepuasan kepada individu. 4. Kreativitas yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas kerja. Modifikasi bermain. Apa itu modifikasi? Modifikasi menurut KBBI adalah pengubahan, dilakukan perubahan dari bentuk semula. Modifikasi bermain merupakan suatu usaha penyampaian materi dengan menyederhanakan alat dan peraturan yang disesuaikan dengan karakter peserta didik, dengan tujuan untuk mempermudah proses belajar mengajar, menyampaikan materi secara kreatif dan inovatif, membuat peserta didik lebih senang saat proses belajar mengajar berlangsung. Kategori dalam permainan itu ada 4. 1. Agon, 2. Area, 3. Mimikri, 4. Leading. 1. Agon adalah permainan yang bersifat pertandingan perlawanan dengan kesempatan yang sama untuk mencapai kemenangan sehingga dibutuhkan pekerjaan fisik yang cukup kuat. 2. Area adalah permainan yang mengandalkan hasil secara hitung-hitungan atau hukum peluang seperti gadu, kartu, jalan, dan lain-lain. Sementara kemampuan buat otot tidak dibutuhkan dalam permainan ini. 3. Mimikri. Mimikri adalah permainan yang memerlukan kebebasan dan bukan kesungguhan. 4. Leading adalah permainan yang mencakup perjalanan yang melepas melampiaskan kebutuhan untuk tidak berpetualang dan dinamis, lawan dari keadaan diam, seperti berolahraga di alam terbuka atau mendaki gunung. Sekian dan terima kasih, saya berikan ke moderator. Ya, terima kasih sudah menyampaikan materi. Selanjutnya
sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 5 pertanyaan karena proses diskusi langsung audiens tidak benar. Pertanyaannya saya berikan kepada saudara Alfan. Mengapa seorang guru dalam pembelajaran perlu mendapatkan model pembelajaran yang inovatif? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar. NIM 037. Di sini saya akan bertanya kepada Arga. Jelaskan apa yang dimaksud. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang model pembelajaran. Tentang model pembelajaran. Apa tadi soalnya? Jelaskan apa yang Anda pahami. Dah. Perkenalkan, nama saya Hedi, NIM 19. Saya akan bertanya kepada Diki. Pertanyaannya, jelaskan apa saja. Halo. Apa saja yang harus dipertimbangkan guru? Apa tuh? Aku dekat. Ya, Dalam terus memilih model jadi pembelajaran. apa? Hah? Dalam memilih model Nggak pembelajaran. tahu. Masih. Ya, terima kasih. Saya akan memberi pertanyaan dari kelompok mengapa seorang guru Main dong. skip harus menguasai model pembelajaran. Dah. Bagaimana cara mengatasi anak yang lebih tertarik pada fitur pengembangan minat? NIM 21 pada fitur pengembangan minat. NIM 21. Ya, terima kasih saudara. Ya, di sini saudara Diki akan menjawab pertanyaan dari saudara Walidin. Saudara Diki Saya akan menjawab pertanyaan dari jelaskan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran, yaitu kondisi kompetensi dasar, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, tujuannya, sifat dari materi yang akan diajarkan, dan tingkat kemampuan peserta didik. Bagaimana saudara Walidin? Terima kasih. Pas. Pertanyaan dari Fajar dan kalau sampai jawab yang lain apa? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yang deh, mengapa seorang guru dalam pembelajaran menerapkan model pembelajaran agar bisa menumbuhkan maka mengembangkan para siswa mendidik kreativitas sendiri. Sebagai tips bagi pendidikan kita mesti mengasih siswa sehingga berdampak positif dalam proses pembelajaran. ya sekarang pertanyaan dari saudara Diki yang dijawab oleh saudara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Arpandu. Jelaskan apa saja yang Anda pahami tentang model pembelajaran. Yang saya pahami tentang pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran terhadap
dalam kegiatan pembelajaran lingkungan, pembelajaran dan pengelolaan kelas. Dari Wahyu Bisa yang akan dijawab oleh saudara Agit. Terima kasih kepada saudara moderator. Pertanyaan dari Wahyu Bisa, yaitu mengapa seorang guru harus menguasai model pembelajaran. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda untuk mencapainya, sehingga perlu diterapkan oleh gurunya di sekolah. Terdapat berbagai model pembelajaran pada pendidikan jasmani dapat membantu untuk menciptakan kondisi Ajak apa baik belajar yang gampang. efektif, efisien, dan menyenangkan. Terima kasih. Dan gimana saudara Wahyu? Belum. Dan selanjutnya pertanyaan dari Lamun Abdi yang akan dijawab oleh dari Ameta. Silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdi tadi. Bagaimana cara mengatasi anak yang berfokus sekali pada sebelum mahasiswa? Biarkan saja siswa itu memilih perkembangannya sendiri, biarkan saja. Mereka bermain di sana, namun guru sebagai pendidik hendaklah tetap menstimulasi anak untuk melakukan kegiatan pada pusat minat lainnya. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Nama saya Agung Kurniawan. Saya ingin bertanya kepada Diki Sukma Saputra. Komponen apa saja yang ada di dalam model pembelajaran? Yang ada di dalam model pembelajaran. Saya Put NIM 2022-15-10-05. Pertanyaannya, apa saja model-model bermain menurut Soemitra? Jelaskan. Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Agit akan dijawab oleh saudara Diki. Dan saya di sini akan menjawab dari Agung. Komponen apa saja yang ada di dalam model pembelajaran? Yaitu ada 4, ada sintaks, 1 sistem sosial, 2 prinsip kreasi, 3 sistem penduduk, dan 4 dampak instruksional dan mengiring. Saya kembalikan ke moderator. Gimana saudara Agit? Tidak. Kun, mau tanya sama siapa? Tanya sama Abed, jangan. Sama harga Abed. Saudara Wijangun akan dijawab oleh Alfa Dwi Putra. Panjang betul, Pak Balik. Alfa Dwi Putra. Mana senior? Kenapa saya? Sudah tes. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kun. Gun. Apa saja model-model bermain menurut Suryamiko? Menurut Suryamiko ada 3 kategori pengelompokan bermain. Yang pertama, tipe bermain aktif. Tipe bermain aktif adalah mengikuti gerakan fisik secara aktif. Yang kedua, tipe bermain pasif, di mana pelaku tidak turut serta dalam permainan itu, tapi memperoleh kesenangan, ketenangan, dan yang lain dengan melihat permainan atau proses bermain itu sendiri. Dan yang terakhir, tipe bermain intelektual. Bentuk permainan yang lain tidak memerlukan intelektual. Permainan intelektual ini berkaitan erat dengan pemikiran yang mendalam serta konsentrasi yang terpusat. Gimana Gun? Gimana saudara Agit? Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik dan tujuan capaian yang berbeda, sehingga perlu
menerapkan berbagai model pembelajaran pada pendidikan jasmani. Pada bagian proses pembelajaran, tentunya seorang guru harus menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran agar siswa dapat dengan mudah memahami materi. Selain itu juga agar harus pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menarik. Sekian kesimpulan dari saya. Paparan kelompok kami sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.